Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hamba-hambanya di dunia ini. Ujiannya apa? Yaitu keadaan yang selalu berubah-ubah. Orang yang lulus di dalam ujian adalah orang yang dalam keadaan apa saja selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang berhasil di dalam ujian-ujian. Ujian yang terakhir yaitu sakaratul maut. Orang yang dalam sakaratul maut tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, dan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia telah lulus di dalam ujian di akhir hidupnya. Itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Orang yang tetap di dalam iman, di dalam hatinya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang-orang yang benar-benar berhasil. Suksesnya hidup di dunia ini bukanlah sukses di dalam kebendaan, karena kesuksesan di dalam dunia ini hanya tipuan belaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kita ke dunia ini untuk menghadapi ujian-ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hamba-hambanya di dunia ini. Ujiannya apa? Yaitu keadaan yang selalu berubah-ubah. Keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan panas, keadaan dingin, keadaan damai, keadaan perang, keadaan ada teman, keadaan tidak ada teman, keadaan adanya orang kafir, keadaan adanya orang munafik, keadaan adanya orang yang beriman, keadaan adanya maksiat, keadaan adanya orang taat. Ini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk manusia. Orang yang lulus di dalam ujian adalah orang yang dalam keadaan apa saja selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan panas, taat kepada Allah. Keadaan dingin, taat kepada Allah. Keadaan kaya atau miskin, taat kepada Allah. Ada teman atau tidak ada teman, taat kepada Allah. Disenangi atau tidak disenangi oleh manusia, dan keadaan apa saja, dirinya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang berhasil di dalam ujian-ujian. Ujian yang terakhir yaitu sakaratul maut. Orang yang dalam sakaratul maut tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, dan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia telah lulus di dalam ujian di akhir hidupnya. Akan mulia dia untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan dirinya dengan para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan dirinya dengan para rasul, dimasukkan ke dalam surganya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman zuhziha anin nari
wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah beruntung. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, mata'ul ghurur. Itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, orang yang tetap di dalam iman, di dalam hatinya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang-orang yang benar-benar berhasil. Hadirin saudara-saudara sekalian, suksesnya hidup di dunia ini bukanlah sukses di dalam kebendaan, karena kesuksesan di dalam dunia ini hanya tipuan belaka. Seumpama misalnya manusia ini diberi dunia dengan segala isinya gratis, diberi kesehatan, seumur hidup gratis, tetapi dirinya tidak taat kepada Allah, maka sebenarnya dia benar-benar telah gagal di dalam hidupnya, karena dirinya akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya di dalam kecelakaan, di dalam siksaan di neraka. Sebaliknya hadirin, seumpama manusia itu di dunia dalam keadaan susah payah, senantiasa menderita, keadaan miskin, tidak ada teman, tetapi dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, itulah orang yang benar-benar sukses, orang yang benar-benar berhasil.